Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini bersama saya, Frater Antonison, akan membawakan kita dalam sebuah permenungan dengan judul Mengupayakan Kekudusan. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memiliki berbagai cara untuk berkomunikasi dengan umat manusia. Pertama, Allah berbicara kepada orang yang dikehendakinya. Kedua, Allah mengutus para nabi yang akan berbicara atas namanya. Ketiga, Allah berinisiatif menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk membawa keselamatan kepada manusia. Tindakan komunikasi diri Allah menandakan totalitas Allah dalam mengasihi manusia dan mengupayakan keselamatan manusia. Ragam tindakan komunikasi ini seharusnya ditanggapi oleh manusia dengan mendengarkan sabda Allah dan menjaga kekudusan hidup. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Ulangan menampilkan kepada kita tentang nubuat yang disampaikan oleh Nabi Musa. Musa menyatakan bahwa Allah akan mengangkat bagi bangsa Israel seorang nabi yang akan berbicara atas nama Allah. Nabi itu mendapat otoritas untuk mewartakan kehendak Allah. Pemahaman akan kehendak Allah dari seorang nabi diperoleh melalui kontemplasi, yang mana seorang nabi meleburkan diri dalam kesatuan dengan Allah dan kesetiaan dalam mendengarkan sabda Allah. Dalam kontemplasi, seorang nabi membiarkan dirinya diisi oleh kehendak dan rencana Allah, sehingga pewartaan nabi sungguh berdasar pada kesatuannya dengan sabda Allah. Sikap merenungkan sabda Allah itu harus diperteguh dengan usaha menjaga kekudusan. Setiap orang Kristen yang telah dibaptis diundang untuk pertama-tama membina hubungan dengan Allah dalam sikap mendengarkannya dan mengupayakan kekudusan. Martabat ini diterima semenjak seorang Kristen menerima sakramen baptis. Rasul Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus menyatakan bahwa kekudusan orang Kristiani pertama-tama ditemukan dalam sikap melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Allah. Dan ini tercapai ketika seorang Kristen mendengarkan suara Allah dalam tindakan
kontemplasi. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puncak pernyataan diri Allah terpenuhi dalam Yesus Kristus. Otoritas Yesus berbeda dari para nabi dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yesus sendiri adalah Mesias yang membebaskan manusia dari belenggu dosa dan maut. Penginjil Markus menampilkan kisah pewartaan yang dilakukan Yesus di daerah Kapernaum. Yesus melakukan pewartaan di sebuah sinagoga pada hari Sabat Yahudi. Kuasa pengajaran yang dimiliki Yesus membawa sukacita bagi orang yang mendengarkannya, sekaligus pembebasan bagi mereka yang berada di bawah kuasa roh jahat. Di hadapan diri Yesus tidak ada yang tersembunyi, termasuk roh jahat. Ia berusaha mengganggu pewartaan yang dilakukan oleh Yesus dengan merasuki salah seorang dari para pendengar pewartaan Yesus. Roh jahat itu berusaha menentang Yesus dengan cara membongkar identitas diri Yesus yang sebenarnya. Namun dengan otoritas yang dimiliki oleh Yesus, ia memerintahkan roh jahat itu untuk diam dan keluar. Roh jahat itu tunduk padanya dan ia pergi. Peristiwa ini sekaligus menandakan misi dari kedatangan Yesus ke dunia, yakni menjamin, membawa keselamatan bagi semua orang. Para saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan yang dapat kita petik lewat bacaan-bacaan suci pada hari ini ialah mendengarkan sabda Allah dan mengupayakan kekudusan. Kehendak Allah dapat kita temukan dalam usaha merenungkan atau mengkontemplasikan kitab suci. Sabda Allah memiliki kuasa yang membebaskan kita dari belenggu kejahatan yang menghancurkan kehidupan. Kita perlu mendengarkan sabda Allah dengan lebih sungguh agar hidup kita diarahkan, dibimbing, dikuduskan